Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga. Selesai perform itu minum juga. Oke, pulang bareng. Wow. Ini ada nih. Tanggal 9 kamu masih Jogja kan? Datang ya ke Liquid sekali aja. Kan aku udah pernah samperin kamu sama nemenin manggung. Gantian cewek-cewek yang lain. Pengennya ditemenin kamu sih. Ya udah, sama aja kan. Beda kalau sama kamu. Sayang soalnya. Terbantahkan klarifikasi yang ngegombal. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal memulai videonya. Tapi sebelum mulai videonya, teman-teman saya izin mempromosikan produk saya. Ya, di situ ada keripik pisang dari Lampung ya. Ada ukuran besar, ada ukuran sedang, dan ada ukuran kecil nih di belakang sini. Dan tidak lupa juga saya izin mempromosikan brand buat kemajuan channel ini. Teman-teman bisa check out, linknya ada di deskripsi atau di bawah video ini. Nah teman-teman, ini ada produk sikat gigi. Karena kita kali ini bakal ngomongin klarifikasi DJ Panda nih. Nah, buat DJ Panda deh ya, buat klarifikasinya silahkan gosok gigi. Saya punya banyak brand nih. Ada dari Wings, ada dari Ciptaden, ada dari Pepsodent. Nah, kamu pilih aja lah. Belinya pakai link di bawah, soalnya pasti bakal dapat diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita akan dengerin teman-teman gimana tanggapan dari klarifikasinya. Selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Oke, bentar. Jadi saya baru ingat DJ Panda ini buat klarifikasi karena dia diboikot banyak acara nih ya. Dia kan kerjanya sebagai seorang DJ. Kalau dia nggak kerja ya berarti dia nggak dapat penghasilan nih. Mungkin kita bahas di topik besok paginya aja ya teman-teman. Jam 5 pagi kita bakal ngebahas DJ Panda. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Kenapa tuh? Karena nama saya sudah disebut. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Awal mulanya ketika saya itu kenal Erika adalah melalui live TikTok. Saya live TikTok, Erika give saya. Kemudian kita lanjut DM-an. Setelah lanjut DM-an itu lama, kita lost kontak lagi, tidak ada kontak sama sekali sampai di bulan November kemarin saya dan Erika janjian untuk main biliar di Cubic Billiard Senci. Di sana kita minum-minum, teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cubic kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Dan sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol, saya udah berhenti minum. Ketika itu saya minum lagi. Jadi ya minum pasti mabuk banget. Dari sana lanjut lagi. Di sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi, ke Swill House, keluar dari Swill House lanjut lagi ke Su minum lagi sampai dari private room minum lagi karena aku udah mabuk banget. Kita diajak pulanglah ke kediaman Erika. Dibilang jangan pulang, kan mabuk di sini aja. Oke. Besokannya saya kan punya job di Batam. Keesokan harinya saya berangkat ke Batam. Pada saat itu kita masih intens, chat-chatan kita masih intens, kita masih video call bareng gitu kan, Tiba-tiba Erika ini samperin aku. Saya tidak tahu. Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga. Selesai perform itu minum juga. Pulang bareng. Esokan paginya saya berangkat ke Batu Raja. Kok Batu Raja ya? Mana ya? Esokan harinya itu saya berangkat ke Jambi, Erika pulang ke Jakarta. Kita flight berbeda, tapi
beberapa hari itu setelah itu kita masih intens chat-chatan, intens video call, hingga Erika ini saya rasa agak aneh. Agak anehnya kenapa tiba-tiba cuek. Yang awalnya udah makan apa ini, tiba-tiba cuek. Saya coba tanya kenapa, jawab gak apa-apa. Oke, saya diem. Saya coba chat lagi, lama-lama gak ada jawaban. Saya chat sampai bener-bener gak ada jawaban. Akhirnya aku chat panjang, kamu nih kenapa sih sebenarnya, ngomong kalau ada apa-apa itu ngomong, coba jelasin ada apa. Di sana dia marah karena dia marah dengan alasan yang tidak jelas. Menurut saya itu ya ini tuh ada masalah apa sih, kan nggak jelas. Akhirnya saya cuma jawab dengan emot senyum. Ya sudah gitu. Tiba-tiba setelah itu kita nggak ada kontak sama sekali. Di tanggal 30 Desember, itu 1 hari sebelum saya main di Medan untuk acara New Year, Erika telepon. Pertama nanya lagi apa. Oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Dia mengutarakan bahwa dia itu hamil. Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan, saya bilang, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang, tapi saya mau selesaikan perform besok dulu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, oke. Di hari yang sama saya langsung telepon orang tua saya jelaskan, Pah, ini hamil. Terus orang tua saya memutuskan, ya sudah ayo berangkat ke sana. Oke, singkat cerita, kita berangkat. Ini orang tuanya nggak marah nih mau hamilin anak orang? Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya. Kemudian orang tua saya ya bilang, ya sudah jalanin aja. Oke, akhirnya kita jalanin. Setelah kita jalanin, kita berantem. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Masalah kabel charger, guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan nggak ada. Dia itu pinjemin kabel chargernya dia. Karena kan itu kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang. Terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temanin Erika. Saya capek, masih apa. Saya temanin Erika udah nanya, kabel charger di mana? Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan. Saya pokoknya fokus temenin dia aja. Fokus temenin dia deh. Kabel charger di mana? Ada kok. Aku jawab gitu, ada kok. Kasih tahu asisten kamu ya. Suruh cari itu kabel charger. Bilang, Erika marah. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, ini apa-apaan? Cuman masalah kabel charger aja marah. Selesai masalah itu, kita diem. Akhirnya berbaikan lagi. Jalan lagi. Setelah jalan lagi, pagi hari kita mau keluar. Bentar ya teman-teman, saya berkomentar dulu. Ini emang kelihatannya masalah kecil. Kabel charger itu masalah kecil. Cuma orang lagi namanya hamil, yang aku tahu itu lagi namanya sensitif. Ini yang dibilang Erika tadi, nanggepinnya nggak secara dewasa, malah ikut-ikut emosi. Ya, oke. Ceritanya makin menarik nih, lanjut. Nah, kita mau keluar bareng di pagi hari itu, kita mau keluar bareng. Karena pada saat itu celana panjang saya itu semua lagi dicuci, saya bilang, apa aku pakai celana pendek aja ya? Yang agak saya shock pada saat itu, dia berkata kepada saya, kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya pakai celana pendek? Jujur, pada saat itu saya sangat terpukul gitu kan. Tapi saya berusaha positive thinking, oh mungkin karena ini hormon ibu hamil. Saya diam, saya keluar dari kamar. Kok saya mencoba tenangin diri. Kemudian saya berusaha untuk masuk lagi ke kamar tersebut. Ternyata kamar tersebut itu dikunci. Padahal ingin saya itu untuk menyelesaikan gitu loh. Saya sudah nggak emosi, anggap ya udah deh gitu lah. Saya ketuk gak ada jawaban, saya chat gak ada jawaban. Oh ya sudah, tidak lama
orang cincin ini telepon. Bentar, berarti ini udah masalah cincin nih. Buat ngelamar Erika, dan cincinnya itu yang kita tangkap di podcastnya Deddy Kobuzer, cincinnya malah dikasih ke cewek yang lain. Oh, ini apa nih ceritanya? Ini menarik nih. Itu kan yang bikin salah satu di cerita podcast Deddy Kobuzer yang bikin Erika sakit hati ya, soal cincin loh. Kak, ini cincinnya udah selesai, udah bisa diambil. Oh oke. Saya telepon teman-teman saya pada saat itu untuk antar saya ambil cincin, sama ngopi. Tapi saya chat Erika, saya bilang saya ambil cincin, saya ngopi dulu. Udah pulang dari sana. Setelah ambil cincin, saya berusaha masuk lagi, ternyata pintu udah dibuka. Tapi ini posisi teman saya sudah pada pulang ya, istilahnya teman saya itu cuma antar saya. Saya masuk ke kamar, niatan saya untuk bikin mood dia seneng dulu itu, ini loh cincin udah jadi. Saya coba tunjukin gitu, cuman reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia bikin kata-kata, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja, biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa, tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Saya mau apa lagi gitu kan. Oh ya sudah, karena saya sudah mendapatkan kata-kata tersebut, saya ngomong, masih pada saat itu saya ngomong, kamu nggak marah toh? Dia bilang enggak. Oh ya udah, saya beres-beres. Itu jam 2 pagi, antara jam 2 pagi pokoknya itu udah subuh aja deh. Saya telepon teman saya untuk jemput. Saya beres-beres barang, saya pulang ke rumah saya. Di saat itu juga saya langsung telepon orang tua saya kabarin, Pah, Mah, ini dia bilang gak mau melanjutkan. Dia tadi bilang aku suruh diam. Kalau bisa anaknya gak usah tahu bapaknya siapa. Ya sudah kok, papa mamaku bilang gitu. Ya sudah kok, yang penting kamu sudah bertanggung jawab. Oke. Dari sana ya sudah, saya tidak pernah chat-chatan lagi, tidak pernah tanya kabar pun juga tidak pernah, karena saya menghargai kata-kata dia pada saat itu. Bentar. Tapi di podcastnya Erika, Panda ini selalu ngomongin Erika waktu live. Itu gimana tuh? Itu kan yang buat Erika kesel. Sampai singkat cerita tiba-tiba nongol di podcast. Ini rame banget ketika orang-orang itu mengarah ke saya. Di hari yang sama itu saya sudah coba untuk chat Erika. Boleh telepon nggak? Saya mau klarifikasi. Tapi ini aku cukup klarifikasi ke kamu, nggak perlu klarifikasi ke sosmed. Aku tanya lagi, bisa telepon nggak? Hingga saat ini itu tidak ada jawaban. Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Cuman apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, menyinggung saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga mendapatkan ancaman. Saya mungkin juga sedang emosi, saya kilaf, saya dapat dorongan dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang klarifikasi saya minta maaf banget buat fans-fans saya minta maaf banget sudah mengecewakan sekali. Terima kasih selama ini sudah selalu support saya. Terima kasih buat orang-orang yang sudah support saya. Saya cuma ingin meluruskan hal-hal yang bisa diluruskan. Oke. Kalian sadar gak sih, ini ceritanya DJ Panda emang klarifikasi, cuma banyak banget cerita yang kayak skip. Intinya yang di podcast Deddy Kobuzer, permasalahannya tuh belum kena. Kayak cincin yang saya bilang ya, kenapa dikasih cewek lain. Terus dia udah nikah, dia udah punya istri, anak gitu kan. Itu di skip juga cerita itu kan intinya yang di situ. Kita pengen tahu, dan yuk klarifikasi, harus ada bukti lah. Dan ancaman itu mana gitu, tunjukin buktinya kalau kamu nggak ada ancaman. Dan dalam cerita Erika itu apa itu yang dimaksud? Ngomongin grup yang isinya 19 orang. Oke, mungkin Erika salah ngomong grup, tapi kamu sepil dong grup apa aja yang kamu punya. Di sini juga DJ Panda membangun brandingan yang kesannya DJ Panda itu orang yang baik
baik-baik, nggak suka minum-minum, udah lama vakum. Percaya nggak? Kasus DJ Panda apaan? Udah kita jelasin di sini nih. Kalian nonton ya yang ini ya, atau kalian check out yang ini nih, makanannya sekalian ya. Next, duit kita banyak, mau dihujat satu Indonesia pun kita tutup mata guys. Panda, ya kita kemarin udah reaction kata-kata dia ya. Gak peduli dihujat se-Indonesia itu banyak. Lah sekarang kok malah klarifikasi, bukan DJ Panda nih, DJ Panik ya. Oke, kita lihat dari Instagramnya Erika, apakah ada tanggapan atau respon dari Erika sendiri nih. Wow, ini ada nih. Mohon untuk editor di zoom ya nanti ya. Ini kita harus baca nih. Capek juga dia mulu. Sebenarnya bukan cinta-cintaannya yang perlu dibahas, tapi pengancamannya, pembuliannya, fitnahnya. Untuk yang itu nggak akan aku share ya, biar nanti ada yang nguruskan. Nggak terjawab. Ya dia membangun brandingan yang saya bilang tadi ya, supaya baik gitu. Kalau Erika suka pusing-pusing gitu kan. Ini dikirimin sebuah foto, dapat salam dari mana WKWK. Salam buat aku atau cewek semalam, haha. Semalam balik ya tante cantik. Buat kamu dong, kan ngenalinnya ke kamu. Tanggal 9 kamu masih Jogja kan? Dateng ya ke Liquid sekali aja. Kan aku udah pernah samperin kamu sama nemenin manggung. Gantian cewek-cewek yang lain. Pengennya ditemenin kamu sih. Haha, ya udah sama aja kan. Beda kalau sama kamu. Sayang soalnya. Terbantahkan klarifikasi yang ngegombal. Di cerita tadi kayak gitu ya. Lanjut, gara-gara kamu marah sampai galau WK. Gila, lama nggak ngerasain galau. Udah kayak ditemenin gitu kan hari-hari, udah mulai bergantung gitu. Terus tiba-tiba marah. Gak tau deh, semoga nanti kamu mau datang, pengen ajak ngobrol. Masa sih bukannya ada yang nemenin juga cewek? Gak ada tahu. Ya. I hope kamu mau dateng deh, pengen ngomong-ngomong. I hope, saya berharap. Dibantah sama Erika dengan satu bukti. Kan Panda, kamu klarifikasi sia-sia tanpa bukti soalnya. Oh iya, Erika juga punya salah satu brand parfum teman-teman ya. Yang kemarin nanya itu nama brand parfumnya Crusita. Nah ini parfumnya. Nanti teman-teman ada di linknya di sini ya. Teman-teman bisa check out yang di sini nih, Crusita. Konspirasi dan klarifikasi Panda, ternyata Mbak Erika RR yang memutuskan untuk Panda jangan tanggung jawab. Siapa sekarang yang play victim? POV lo di jam 23.54. Sia-sia saya dengerin dia ya. Gak ada buktinya soalnya, gak disepil buktinya. Cuma cerita perjalanan cinta ya. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka. Emang hidupnya tuh di dunia malam guys ya. Jadi gak heran jam 23.54 nguploadnya. DJ Panda klarifikasi, ya Allah panjang bener udah panjang yang ngomong orang Cina. Saya kira drama Cina dari tadi kan. 15 menit ya Allah. Buang-buang 15 menit dalam hidup saya aja gitu mas. Udah gitu ngomongnya muter-muter. Ngapain muter-muter jadi kilometer? Kepanjangan mas ngomongnya. Saya juga yang nonton kagak nyernak gitu, masuk kuping kanan keluar Jagorawi. Kenapa sih mas ngomongnya harus belibet? Ikatan palanya kekencangan jadi nggak bisa mikir. Jangan kenceng-kenceng makanya ntar ditilang. Lagi pala diikat aja, dikaretin aja pedas palanya. Lagi mungkin mas klarifikasi karena takut kehilangan pekerjaan. Kagak usah takut mas, di cancel. Saya mah juga sering nge-cancel gitu kalau beda fotonya main di aplikasi. Saya cancel langsung ya. Setelah ini tetap bisa jadi DJ. Dagang jambu, dagang jamu itu kan termasuk DJ singkatannya kan? Atau enggak jadi operator sonorek. Pokoknya tetap semangat untuk Mas Panda ya. Info rangkuman klarifikasi DJ Panda. Enggak ada. DJ Panda klarifikasi. Bro, lu ngomong apa sih sebenarnya? Mutar panjang kali lebar. Agak nyampe di intinya. Buang waktu gua aja lo. Kenapa lu klarifikasi? Takut kehilangan job ya? Tapi ini kita nih ya, gue yang waras nih ya. Ya walaupun kadang-kadang gue on juga, tapi otak gue kagak nangkep nih apa yang lo omongin nih, kagak ngerti gue. Inti omongan lu tuh apaan?
Udahlah Bre, santai aja. Kan lo masih bisa itu live di TikTok ya. Kamu dulu sering main TikTok kok live terus. Dapat duit kali. Katanya sekali live berapa? 1 juta. Mayan kan tuh buat nama-namain 45 juta. Ups, lo masih bisa joget tuh. Udah miongger. Oke. Live-nya tengah malam sambil pamer saldo. Mantep banget dah. Atau buat sampingan gini deh. Lu sekarang coba kontak si Ica Cello atau apa tuh ya. Lu gabung gak di Sound Horek deh. Gabung aja kata gue mah. Nah lu bisa tuh nge-DJ di situ ya kan. Aura lu sama tuh, vibes-nya sama orang-orang di Sound Horek tuh. Tinggal ganti nama lu jangan Panda lagi ya. Jadi DJ klarifikasi Horega anjay. Atau kayak gini aja deh. Lo dapet julukan baru dari Lisa gara-gara lo banyak di cancel jadi nama lo DJ cancel. DJ Pan. Oh iya, dia ada masalah juga ya dengan Lisa ya. Aduh, banyak banget topik yang pengen dibahas ya. Soalnya saya cuma mampu sehari 2 guys. Takut dia nggak punya kerjaan, nanti dompetnya kosong. Ya kan sekarang banyak banget acara di boykot. Oke, di materi besok pagi ya. Maaf banget ya saya pisah soalnya takut kepanjangan. Lanjut. Satu kata buat DJ Panda itu telat ya, telat. Kenapa? Maksudku tuh adalah waktu rame kamu malah kayak, loh kenapa aku yang diserang, digoreng terus itu. Sekarang kamu klarifikasi. Aku. Dan kan itu memang benar-benar kamu toh. Kedua, video klarifikasimu aduh terlalu panjang. Dan poinnya tuh nggak nyampe gitu ya sama permasalahan yang heboh terjadi di Indonesia Raya ini. Harusnya kamu tuh jelasin tentang pengancaman itu. Kenapa kamu bisa sampai mengancam itu kenapa? Apakah kamu benci sama Erika? Apakah Erika pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu? Nah itu kan harusnya kamu klarifikasi itu. Terus habis itu yang kedua harusnya kamu tuh ngomong soal circle bahagiamu itu ya. Kenapa sampai ada circle bahagia? Kenapa sampai nyindir, bikin video nyindir Erika? Terus habis itu kamu kan sempat mention Natali di storymu kan, maaf ya Kak Natali, kamu gak ikut apa-apa, jadi kebawa-bawa, padahal circle bahagiamu tuh tahu, gitu loh. Udah mulai kayak gini, baru bikin video klarifikasi itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Coba kalau kayak kamu dari awal tuh humble gitu ya, mengakui dan meminta maaf, itu mungkin efeknya akan berbeda ya. Tapi yang lebih lucunya lagi itu adalah, kok bisa kamu itu menantang circle yang isinya Brevi, Arab, Aloy, dimana jika mereka manggung di sebuah klub itu banyak top spender masuk. Owner klub itu kan ya pasti mikir toh, ya daripada aku membela kamu di Panda ya aku akan tetap mempertahankan circle-nya Arab ini toh. Jadi ya udahlah buat DJ Panda, semoga masih ada tempat untukmu di hati orang-orang Indonesia ya, kamu bertobat toh. Terus buat Brevi keren sih, aku sebenarnya ngikutin Brevi sama Erika dari awal dan aku termasuk salah satu orang yang kayak kenapa Erika sama Brevi, tapi setelah ini semua aku kayak mau sembah Brevi. Ya ampun, dia bener-bener komen di semua postingan yang ada di Panda dan dia bener-bener maju paling depan buat Erika. Bro, mahkota untukmu, keren Pol. Ya itu Brevi. Yang masih belum tahu itu adalah cowoknya Erika ya. Sedih kali sedih kali, udah klarifikasi dia, ternyata aku salah penilaian ya memang dia itu orang baik, ganteng, ternyata si perempuan itu yang salah. Sedih kali, aku merasa bersalah. Ya kan, mungkin itu penilaian kau kan, mungkin itu yang ada di pikiran kau kan. Pasti kau mikir kan setelah kau sesudah kau klarifikasi, semua orang terharu, sedih, terbawa, sedih ya kan. Ku cari-cari letak sedihnya di mana, nggak sedih juga. Ku cari-cari letak penyesalan kau itu di mana, nggak nampak. Udah banyak yang cancel, baru kau minta maaf, baru kau buat klarifikasi. Ku dengerilah dari awal sampai selesai ya sebuah klarifikasi kau. Dan di dalam klarifikasi kau itu, di situ poinnya kau menjelaskan sifatnya Erika. Oke. Bukan menjelaskan kesalahan kau, tapi secara tidak langsung menjelaskan bagaimana karakternya Erika. Ya udahlah, namanya manusia, nggak luput dari kesalahan. Semoga apa yang terjadi, yang menimpa kau sekarang,
segera selesai dan berakhir yang baik. Semoga ada jalan terbaik untuk kau dan Erika. Karena kalau dibilang kau salah, bukan kau sepenuhnya juga salah ya weh. Karena itu kesalahan kalian berdua. Hanya saja lebih ke empati. Karena Erika itu lagi ngandung, nggak kebayang gimana khawatirnya, stresnya, ngidamnya, harus ngadepin sendirian, jalan sendirian. Dan kau bukannya langsung kau klarifikasi, minta maaf, perbaiki, bukan langsung merasa nggak bersalah. Sejatinya perempuan itu marah itu tandanya minta dibujuk, minta dirayu. Kalau dia bilang pergi itu artinya jangan pergi. Kalau dia bilang ya udah aku aja sendirian yang tanggung jawab, itu tandanya kau itu harus gentleman. Dan ku kasih tahu sama kau, kalau udah berbadan dua, itu hormonnya beda-beda, pembawaannya beda-beda. Ada yang super duper sensitif, ngambekan, cengeng, temperamen, pokoknya banyak lah. Tergantung seberapa sabar kau. Tapi bukannya si Panda ini memang udah punya anak yang di podcast Deddy Kobuzer ini, bener kan? Apa saya harus nonton ulang podcastnya lagi nih? Di situ dia tidak menceritakan soal yang diklarifikasi itu. Ya isinya emang ngomong kosong sih. Ya gini aja sih teman-teman videonya ya yang bisa saya sampaikan. Dan ini dia tanggapan dari netizen yang udah dengar klarifikasi Panda yang nggak ada isinya ya. Dan jangan lupa juga saksikan jam 5 pagi teman-teman untuk kita bahas soal DJ Panda yang diboikot di acara. Ternyata nggak hanya satu, ada banyak banget acara-acara yang memboikot DJ Panda. Kita undur diri, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.